Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, perkenalkan, nama saya Salman Rasyudin. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4 teori dan perilaku organisasi. Adapun anggota kelompok kami itu ada 7, 8 sama saya sendiri. Pertama ada Umi Fauziah, yang kedua ada Nisrina Royhana, yang ketiga ada Nida Faridah, yang keempat ada Sadam Anasya Iqbal, yang kelima ada Surya, yang keenam ada Bintang Ali, dan yang ketujuh ada Siti Jumiro. Adapun topik yang kita bahas sekarang yaitu tentang manajemen konflik di Majelis Tadbirul Quran Manajemen Dakwah. Sebelumnya saya akan membacakan susunan kegiatan pada acara kali ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga penutup. Untuk acara yang pertama itu pembukaan. Mari kita buka kegiatan ini dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Melangkah ke acara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Penyampaian materi yang pertama yaitu tentang manajemen dan unsur manajemen yang akan disampaikan oleh Neng Siti Jumiro. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Nah, adapun dari unsur-unsur manajemen yaitu ada man, di mana man ini adalah manusia. Kemudian yang kedua adalah money atau uang. Kemudian yang ketiga adalah material atau bahan dalam manajemen. Kemudian yang selanjutnya adalah mesin atau mesin. Kemudian yang selanjutnya adalah metode atau metode yang digunakan dalam manajemen. Kemudian yang terakhir adalah market atau pasar. Terima kasih atas Neng Siti Jumiro atas penyampaiannya. Lanjut ke materi yang kedua tentang unsur manajemen dan sampai konflik, yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk unsur manajemen yang keempat yaitu mesin atau bahasa Indonesianya mesin. Jadi mesin ini yaitu alat yang digunakan untuk membuat hasil produksi. Dan mesin ini biasanya dalam bentuk peralatan atau sistem teknologi yang mendorong agar menghasilkan barang. Unsur yang kelima yaitu ada metode. Ya, metode ini adalah hal yang penting dan juga krusial untuk menjadi landasan dari berdirinya suatu usaha. Unsur yang terakhir yaitu market atau pasar. Nah, unsur yang terakhir ini adalah pasar yang meliputi strategi pengendalian, perencanaan yang berkaitan dengan pemasaran atau promosi. Lanjut ke konflik. Jadi secara etimologis kata konflik berasal dari bahasa Latin yaitu con dan figure, di mana kata con mempunyai arti bersama dengan figure mempunyai arti memukul. Dalam KBBI, konflik diartikan sebagai percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita semua tidak akan pernah lepas dari yang namanya konflik. Hal tersebut terjadi lantaran manusia sendiri adalah makhluk sosial yang akan selalu berinteraksi satu sama lain. Konflik di sini adalah proses sosial yang mana salah satu pihak akan berupaya menyangkutkan pihak lain dengan cara menghancurkannya. Sekian dari saya. Lanjut ke pemateri yang ketiga yaitu Umi Fauziah tentang manajemen konflik. Waktu dan tempat saya persilakan.
yaitu materi tentang manajemen konflik. Apa sih manajemen konflik? Manajemen konflik merupakan sebuah tindakan yang dilakukan pihak ketiga terhadap dua belah pihak yang terlibat konflik. Nah, secara rasional dan seimbang dengan tujuan untuk mengendalikan situasi melalui komunikasi maupun metode lainnya. Ada macam-macam manajemen konflik. Yang pertama ada manajemen konflik accommodating. Apa sih accommodating? Accommodating merupakan usaha yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai pendapat pihak yang terlibat. Jadi mengumpulin pendapat-pendapat dari beberapa pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Yang kedua yaitu avoiding. Apa sih avoiding? Avoiding adalah sebuah upaya untuk menghindari sebuah konflik agar tidak terlibat di dalamnya. Hal ini menjadi cara yang efektif agar lingkungan terhindar dari konflik. Terus yang ketiga ada compromising. Nah, compromising yaitu mendengarkan pendapat dari semua pihak dan memutuskan jalan keluar dengan tetap mementingkan kepentingan bersama menjadi cara yang adil bagi semua pihak. Terus yang keempat ada collaborating atau kolaborasi. Collaborating merupakan cara menyelesaikan konflik dengan bekerja sama yang hasilnya memuaskan semua pihak. Jadi bekerja sama dengan semua pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Terus yang kelima ada competing. Competing adalah cara yang digunakan dengan mengarahkan pihak yang terlibat konflik bersaing dan memenangkan kepentingan masing-masing pihak. Terus yang keenam ada conglomeration. Conglomeration merupakan kombinasi atau campuran menyelesaikan konflik dengan cara menggabungkan 5 tipe di atas. Jadi conglomeration merupakan gabungan dari 5 macam-macam manajemen konflik di atas. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya manajemen konflik merupakan proses untuk menangani perselisihan dan perbedaan pendapat antara dua atau beberapa pihak dengan tujuan yaitu meminimalkan faktor-faktor negatif yang mempengaruhi konflik dan mendorong semua peserta untuk mencapai kesepakatan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Umi Fauzia. Lanjut ke materi yang keempat yaitu tentang konsep manajemen konflik yang akan disampaikan oleh Nisrina. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen konflik. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan pengertian dari mengelola konflik itu. Mengelola konflik adalah skill dari pemimpin yang diperlukan untuk membentuk dan mengelola sebuah organisasi. Anggota organisasi ini harus melakukan pelatihan panjang atau pendek tentang materi pelajaran ini karena agar mampu meminimalkan masalah yang tidak perlu mengarah pada konflik. Nah, konsep manajemen konflik ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada konflik berdasarkan hasil, yang kedua konflik berdasarkan bagian, yang ketiga konflik berdasarkan ruang lingkup, dan yang keempat konflik berdasarkan strategi. Nah, konflik yang pertama, konflik berdasarkan hasil ini bersifat positif atau negatif, destruktif atau konstruktif, dan membatasi atau kreatif. Yang kedua ada konflik berdasarkan bagian. Konflik ini berbagai dari sumber daya dengan satu pihak menang dan yang lain kalah, atau pihak yang saling mengakomodasi sudut pandang sama lain dengan berkompromi agar menghasilkan hasil yang lebih baik lagi. Dan yang ketiga konflik berdasarkan ruang lingkup. Konflik ini dilihat dari segi substantif atau afektifnya. Dan yang terakhir ada konflik berdasarkan strategi. Konflik ini menghasilkan kesimpulan yang tidak masuk akal karena isu-isu yang berasal dari konflik yang tidak relevan dengan titik lapangannya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Ninis atau Nisrina untuk pemateri selanjutnya yaitu tentang kepemimpinan yang akan disampaikan oleh Sadam. Waktu dan tempat saya persilakan. Kepemimpinan.
kepemimpinan adalah sebuah kekuatan atau kemampuan yang ada di dalam diri seseorang. Sikap kepemimpinan tersebut digunakan ketika seseorang tersebut sedang memimpin. Salah satu pengaruh yang ditimbulkan dari sikap kepemimpinan tersebut adalah dapat mempengaruhi seseorang. Pengaruh yang diberikan yang dimaksudkan di dalam sebuah ruang lingkup pekerjaan, perusahaan, atau organisasi. Hal itu dikarenakan seseorang dalam memimpin sebuah pekerjaan atau organisasi. Tujuan dari sikap kepemimpinan tersebut adalah untuk mencapai sebuah target atau goals, baik di bidang pekerjaan ataupun sebuah organisasi. Selalu ada target yang ingin dicapai. Target-target tersebut yang sudah ditentukan dapat terlaksana dengan adanya sikap kepemimpinan. Jadi, kepemimpinan merupakan sikap yang ada di dalam diri seseorang, sedangkan pimpinan adalah seseorang yang sudah diberikan kepercayaan. Kepercayaan tersebut digunakan untuk menjadi sebuah kepala atau ketua di dalam perusahaan atau organisasi. Berdasarkan hal tersebut, maka seseorang pemimpin tentu harus memiliki kemampuan untuk memandu anggotanya. Selain itu, seseorang pemimpin harus dapat mempengaruhi sekaligus meyakinkan sekelompok orang atau seseorang ketika memimpin dan anggotanya sudah berada di jalur yang sama. Maka apa yang ditargetkan akan lebih mudah dicapai. Terima kasih kepada saudara Sadam. Lanjut ke pemateri selanjutnya, yaitu tentang gaya kepemimpinan yang akan disampaikan oleh Widan Ali. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu gaya kepemimpinan. Yang kesatu ada gaya kepemimpinan otokratis. Otokratis adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh suatu orang. Jadi, otokratis berarti berkuasa sendiri secara mutlak. Center of authority. Kepemimpinan otoritas merupakan kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dengan perilaku otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter atau otoritarian adalah gaya kepemimpinan yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri, yang secara penuh-penuh segala pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh pemimpin yang otoritas tersebut, sedangkan para bawahan hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Tipe kepemimpinan demokratis adalah kebalikan dari kepemimpinan otoriter. Di sini pemimpin ikut berbaur dan berada di tengah-tengah anggotanya. Yang ketiga ada tipe kepemimpinan karismatik, memiliki energi dan daya tarik yang luar biasa untuk dapat mempengaruhi orang lain. Itu adalah sifat yang harus dimiliki, yaitu karismatik yang memiliki energi yang daya tarik luar biasa untuk anggotanya. Yang keempat yaitu tipe paternalistik. Tipe ini memiliki sifat kebapaan. Mereka menganggap bahwa bawahan tidak bisa bersifat mandiri dan perlu dorongan dalam melakukan sesuatu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Terima kasih kepada saudara Widan Ali. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang mataku dan sejarahnya yang akan disampaikan oleh Surya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Pak Moderator. Dan di sini saya akan melanjutkan terkait mataku dan sejarahnya. Mataku merupakan badan semi otonom, yaitu yang kita singkat sebagai BSO, yang lahir pada tahun 2017. Dan yang harus kita ketahui bahwa berdirinya Mataku ini adalah diinisiasi oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah pada tahun 2017. Berjalannya waktu, Mataku ini juga beralih fungsi dari BSO menjadi LSO, yaitu Lembaga Semi Otonom, yang ketika beralih fungsi ini juga memiliki wewenang, yaitu dapat menentukan program kerjanya sendiri dengan syarat yaitu berkoordinasi dengan HMJMD. Mataku memiliki peran yang sangat penting terutama kepada mahasiswa manajemen dakwah. Salah satu perannya yaitu ketika
sedang menghadapi praktik-praktik ibadah dan praktik tilawah yang organisasi Mataku juga memfasilitasi para mahasiswanya yang ingin menghafal Al-Quran dan memudahkan mahasiswa untuk sidang tahfiz untuk kedepannya. Mungkin cukup sekian terkait sejarah Mataku MD. Dilanjutkan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Surya untuk materi yang terakhir, yaitu tentang konflik di Mataku dan penyelesaiannya, yang akan disampaikan oleh Ripda. Waktu dan tempat saya persilakan. Konflik yang ada di Mataku MD ada konflik internal dan eksternal. Konflik internal yang ada di Mataku MD yang pertama sumber daya alam. Agar suatu tempat itu baik, maka perlu memperhatikan kondisi fasilitas dalam bangunan gedung tersebut. Untuk itu perlu adanya suatu perawatan yang tepat dan sesuai dengan spesifikasi dari elemen-elemen tersebut, sehingga semua instalasinya dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua ada sumber daya manusia. Program kerja yang dirancang juga ditargetkan sedikit terhambat karena banyaknya anggota yang menganggap bahwasanya setoran hafalan itu bersifat wajib per minggu dengan targetan dan menjadikan anggota tersebut menjadi malas. Jadi kurangnya kepekaan anggota terhadap tugas dan tanggung jawab mereka. Selanjutnya konflik eksternal, yaitu kesiapan anggota yang masih terhambat, seperti adanya kegiatan Mataku yaitu mengunjungi pondok pesantren tunanetra. Dari segi respon lembaganya sangat baik, akan tetapi dari segi kesiapan anggota yang kurang matang menyebabkan dampak buruk bagi keberlangsungan suatu kegiatan. Setiap konflik pasti ada cara penyelesaiannya. Untuk penyelesaian di Mataku MD, bahwa pengurus menggunakan sistem agile, yaitu kita tidak lagi mengandalkan tentang bagaimana struktur itu harus berjalan dengan struktur. Dengan itu dalam sistem ini siapapun bisa mengerjakan untuk keberlangsungan organisasi. Jadi organisasi bisa tetap berjalan ketika ada suatu departemen yang vakum. Nah, di sini juga berusaha untuk mengingatkan ataupun mengajak anggota yang bisa diandalkan masih aktif berperan untuk mengerjakan apapun yang bisa dikerjakan tanpa mementingkan struktural atau bahasa organisasinya hierarki. Karena dalam bahasa jabatan ini Mataku mengambil prinsip kepemimpinan agile yang lebih transformatif dan adaptif. Karena tantangan yang sering dihadapi masa transisi antara anak-anak kebiasaannya dengan online yang susah diajak kumpul dan lain sebagainya. Terima kasih kepada Saudari Ripda atas penyampaiannya. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.